Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan yang tak terhingga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang hakikat puasa dan dampaknya. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, dahaga, serta nafsu syahwat. Namun, puasa juga menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kita untuk menjaga lisan dari dusta dan hibah. Karena lisan kita sangat berbahaya apabila tidak terkendali oleh diri kita sendiri. Sehingga sangat dekat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah menghibah yang kadang kita itu tidak menyadari untuk melakukannya. Yang kedua, puasa menahan kita dari pandangan yang diharamkan oleh Allah. Artinya dekatnya kita dengan media sosial yang kadang berseliweran atau sesuatu yang tidak baik untuk kita pandang dalam arti itu tidak baik, ya berarti jangan dilihat. Kita tahan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga adalah menjaga hati dari sifat iri hati dan dengki. Seperti kita tahu, iri hati dan dengki itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita merasa ada iri hati, maka kita hanya cukup dengan merasa tidak senang saja. Tetapi ketika kita ada rasa dengki, ini adalah sifat yang sangat berbahaya karena selain merasa tidak senang dengan apa kebahagiaan orang lain, dengan dengki ini orang itu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang tersebut supaya kenikmatan tersebut itu hilang. Maka dengan berbagai macam cara orang yang punya sifat dengki ini biasanya akan melakukan segala macam cara. Yang keempat adalah menahan diri dari amarah dan hawa nafsu. Amarah sangat dekat sekali dengan manusia karena pada dasarnya ya manusia itu ya manusiawi, punya keterbatasan, sisi-sisi yang kadang di luar daripada kendali manusia itu sendiri. Lalu ingatlah bahwa ketika di bulan suci ini, kita ini harus mampu menjaga hawa nafsu, syahwat kita, pasangan yang resmi, pasangan yang halal ya, itu ketika sedang menjalankan puasa tentunya harus dijaga, jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah yang bisa membatalkan daripada puasa itu sendiri. Maka hakikatnya puasa tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan lapar dahaga, tetapi pada hakikatnya puasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebaik hikmah atau dampak yang bisa kita rasakan daripada puasa dalam kehidupan kita? Yang pertama, jelas itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harapannya di bulan suci ini manusia tidak hanya takwa di bulan suci Ramadan saja, tetapi manusia hendaknya bisa konsisten, amanah untuk terus menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati sosial, peduli pada sekitar. Kita bisa membayangkan ketika puasa sehari ya, makanan untuk kita mungkin santap di waktu mau berbuka itu sudah tersedia, tapi kita berusaha untuk menahan hingga tiba waktunya.
Dan bayangkan bagi orang yang di luar sana yang kurang beruntung, mereka ada yang merasakan perutnya lapar, tetapi tidak ada makanan yang bisa disantap, ya. Maka menjadi hamba yang bersyukur itu adalah eh, harapan kita semua. Yang ketiga itu adalah melatih disiplin dan kesabaran ya. Godaan godaan duniawi seperti halnya keinginan-keinginan duniawi yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu apa ya? Mengedepankan keinginan daripada sebuah kebutuhan. Jadi walaupun dia nggak butuh, kalau ingin dibeli, nah itu namanya konsumtif. Maka kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi sebuah keinginan. Mana skala prioritasnya? Jangan sampai besar pasak daripada tiang sehingga itu akan menyulitkan dan menjadi sesuatu yang justru menjadi masalah baru. Dan yang terakhir, hikmah daripada puasa tentu punya dampak yang luar biasa, yaitu membersihkan jiwa kita atau diistilahkan dengan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa agar hati kita lembut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa diawasi, Allah ada di sekitar kita. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak baik, itu yakin Allah itu Maha melihat. Dari hal ini perlu saya sampaikan bahwa orang yang sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah orang yang mampu konsisten menjalankan ibadah-ibadah yang rutin dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi tidak hanya di bulan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan, kita mampu melakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan seperti hanya ketika bulan Ramadan. Rutin membaca Al-Quran setiap harinya walaupun satu ayat. Sholat 5 waktu, sunnah, dan punya kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.